Halo guys, welcome di channel My Classe. Nah, kali ini saya akan menunjukkan desain ruangan kelas, di mana desain ini bisa digunakan untuk desain ruangan kelas SMP, SMA, bahkan buat desain ruang kelas di perkuliahan. Nah, yuk kita lihat desainnya. Salam engineer. Oke, sesuai dengan video saya di awal, bahwa saya akan menunjukkan desain ruang kelas, di mana desain ruang kelas ini dapat digunakan untuk desain ruang kelas SMP, SMA, dan ruang kelas perkuliahan. Namun desain ruang kelas ini tidak dapat digunakan untuk desain ruang kelas SD, dikarenakan ruang kelas ini didesain dengan begitu komplit, sehingga bisa disebut dengan smart class. Oke, langsung saja. Di sini untuk desain kelasnya saya udah kian buat dan sudah saya buat layernya atau teksnya. Akan kita munculkannya seperti tertera pada layar. Nah, kita munculkan ini baloknya ya. Maka akan kita munculkan. Oke, kira-kira beginilah dia. Nah, ini dia lagi. Nah, kira-kira begini dia. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan bahwa model kelas ini desain dengan model smart class, di mana gaya bangku tribun bisa dilihat pada layar ini. Gaya bangkunya ini, lantainya lantai kayak bertangga ya. Ini lebih tinggi sama seperti tangga ya. Lalu di kelas ini dilengkapi dengan ini fokus, ada kipas ya, ini kipas, ada lampu, kemudian ada AC-nya, ini AC-nya. Lalu ini papan tulisnya, inilah untuk layar infocus. Nah, kira-kira begini dia. Ini gambarnya di scene pertama. Nah, kira-kira begini. Ini scene kedua, scene ketiga. Kira-kira begini dia. Jadi di sini nampak jelas bahwa dalam kelas ini ada dua AC saya gunakan. Ini ada AC satu sini, ada di sini, kemudian ada tiga kipas, lalu ada lampu 4 buah. Di sini bangku atau kursi yang saya gunakan itu ini ya, kursi berbentuk gabus kayak begini. Lalu untuk mejanya ini terbuat dari wood atau dari kayu, ini semuanya menyatu. Nah, lihat ini kan semua. Nah, lalu pintunya saya buat dari kaca, lagi jendelanya, kemudian ini saya taruh gordennya, lalu di belakang ini saya taruh kaca. Biar apa? Biar cahaya matahari juga biar masuk. Kalau kita perhatikan pada desain gambar ini, kalau kita perhatikan ada berapa semua bangku yang digunakan. Seperti lihat ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4. 6 kali 4 di 24. Sini juga berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1,
dan dari 24 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 kali 3, 24. Jadi 24 tambah 15 itu 31, 35, 39. 9 tambah ini 40 berapa? Berapa? Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi ada 46 bangku semuanya. Jadi dalam satu kelas ini ada 46 bangku. Lalu mungkin juga bertanya, kenapa ada eh, berbentuk seperempat lingkaran depan ini? Jadi seperempat lingkaran ini saya buat sebagai tempat untuk presentasi. Biasanya itu di tingkat SMA, bahkan di perkuliahan, mahasiswa ataupun siswa dituntut supaya bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau kita lihat dari tampak belakang, ini kan infokus, ini kan infokus. Lalu ini langsung lari fokus. Jadi nanti para mahasiswa atau para siswa akan berdiri di sini. Misalnya satu kelompok ada 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini semua satu kelompok, maka akan langsung mempresentasikan hasil kerjanya di layar fokus ini. Sedangkan untuk kelompok-kelompok yang lain ya duduk di bangku belakang ini. Ini dia. Nah, untuk tempat dosennya sendiri atau tempat untuk gurunya, ini saya buat juga seperempat lingkaran dan saya tinggikan elevasi lantainya kira-kira begini. Dan bagian belakangnya langsung saya buat papan tulis. Mengapa saya buat papan tulis? Ya biar dosen atau guru mudah menjelaskan apa yang perlu ditulis di sini. Karena saat ini dosen lebih atau guru lebih sering menjelaskan menggunakan infocus, sehingga dia di sini menggunakan laptop lalu menampilkan pada infocus. Nah, mungkin juga sobat-sobat sekalian bertanya, berapa sih anggaran biaya untuk desain inovasi ruang kelas ini? Nah, untuk anggarannya ya mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan. Kalau kita lihat dari luar, ini kan berbentuk peta ya, berbentuk kotak atau berbentuk kubus. Ini sengaja saya buat karena ini kan yang kita desain interiornya. Jadi yang perlu kita lihat desainnya hanyalah bagian dalamnya. Kira-kira begini dia. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita lihat di landscape, misalnya kita render. Yuk, kita coba lihat ya bagaimana kalau misalnya di render. Di sini saya menggunakan landscape. Ya, dan kita mau ya landscape-nya. Start landscape. Oke, kita akan tunggu dia lagi loading. Dia masih loading ya. Di sini juga teman-teman yang apa ya? Yang perlu saya sampaikan bahwa ini kan pintu masuk. Jadi ketika siswa atau mahasiswa datang, dia akan langsung gerak ke sini lalu ya dia duduk di bangkunya di sini, duduk di sini, di sini, di sini. Karena di belakang bangku ini sudah saya kasih jarak ya. Ini dia bisa lihat dari sini, dari sini, dari sini, juga dari sini. Nah, lalu untuk tempat lingkaran itu sendiri mana ya? Ini ya. Nah, dia bisa lewat dari sini. Dan kalau dari sini sana bisa tapi agak sempit. Bisa sih kita dari sini. Oke, akan kita lihat apa ini ya di rendernya, landscape-nya. Mana dia tadi?
Mana ada dia? Sabar ya. Kita tunggu dulu dia lagi loading. Nah, ini dia. Ini saya coba kita lihat apa ya? Scene satunya. Nah, ini dia tampak dari belakang. Coba kita majukan. Kira-kira begini dia. Ini tampak dari belakang nih. Tampak dari belakang karena dinding belakang ini udah saya sembunyikan dia. Jadi kenapa saya sembunyikan biar nampak bagian dalamnya. Ini kan nampak elevasi lantainya kan ini. Udah saya tinggikan. Masuk dari di scene 2. Nah, ini dari samping belakang. Dari depan. Nah, ini dia. Tapi di sini masih belum saya masukkan apanya ya, lightingnya atau pencahayaannya. Nah, ini tampak dari depan. Ini tampak dari depan dari ujung sebelah kanan ya. Nampak ya, ini fokus kipas, lampu, ada AC, pembangku, ruangan dosen. Ini ada wardennya ya. Lalu ada, kita lihat bagaimana tampak dosennya. Nah, ini dia. Jadi nanti dosen duduk dari sini, dia dosen duduk dari sini, maka di sini semua para mahasiswa atau para siswa. Oke sih, kira-kira gitu aja inovasinya. Atau kita lihat sekali lagi ini scene 1. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tampak belakang 1. Ini dia. Belakang lagi. Ini dia. Tampak depan. Ini dia. Tampak dosen. Nah, kira-kira begitu sih. Nah, ini dari di aplikasi SketchUp ya. Oke, kira-kira begitu sih inovasi yang apa bisa saya jelaskan, sampaikan. Bahwa tadi kan ini saya pakai lantainya bertingkat, lalu model bangkunya saya pakai model tribun, lalu mejanya saya pakai wood atau dari kayu, bangkunya juga dari gabus ya. Pakai 2 AC, ini dia AC 1, AC 2 mana? Nah, ini dia AC 2 nih. Saya pakai kipas ada 3 buah ya. Ini 1 2 3. Lampu ada 4, 1 2 3. Ada di sini. Nampak ini dia. Nah, rasanya untuk desain ruang kelas ini murahnya, nggak mahal kali. Tergantung malah tergantung budget. Jadi kira-kira gitu sih inovasi yang dapat saya berikan untuk bagaimana desain ruang kelas ya. Tapi di sini yang menurut saya lebih unik karena ada tempat presentasinya. Ini ya, unik dia. Jadi memang ya kalau ada tempat presentasi ya memang lain disebut dengan smart class. Karena kan sekarang para bagian mahasiswa atau siswa ya dituntut harus bisa mempresentasikan hasil kerjanya atau tugasnya. Jadi kira-kira gitu ya, ide inovasi untuk desain ruang kelas yang dapat saya sampaikan. Untuk inovasi-inovasi selanjutnya akan saya upload di konten saya di channel saya My Classe. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Demikian dari saya, salam engineer.